orang Jawa. Di situ kekuatan jin yang menyatu dengan Arjuna ialah jin. Kita bisa mengambil hikmah dari kisah-kisah Arjuna bahwa setiap apapun sebetulnya manusia itu punya peluang yang sama untuk menjadi Arjuna di dalam dirinya sendiri dalam mempraktekkan sebuah kehidupan ini. Mungkin selama ini kita ragu dengan kemampuan kita sendiri. Salam buat sobatku dimanapun berada. Semoga dalam keadaan sehat dan sukses selalu. Dan yang senior, tak lupa dan tak mengurangi rasa hormat saya. Di sini saya mau bercerita tentang wayang Arjuna atau Janaka. Sebetulnya wayang Arjuna itu udah banyak dikupas para pendahulu kita dengan pengertiannya yang berbeda-beda. Saya tetap menghormati karya-karya beliaunya. Di sini mungkin kita bisa berbagi sedikit tentang pengertian Arjuna. Arjuna adalah anak dari Dewi Kunti dan anak dari Prabu Pandu. Arjuna terkenal dengan ketampanannya. Di dalam sebuah cerita apapun, setiap laki-laki kagum dengan Arjuna karena dari sifat kepahlawanan dan kesaktiannya, dan setiap wanita kagum dengan Arjuna karena ketampanannya. Itu salah satu lingkup besar yang dipunyai kelebihan dari Arjuna. Pun Arjuna ataupun Janaka juga mempunyai banyak nama sekali, seperti nama julukan, seperti nama Permadi. Permadi adalah nama yang berarti yang tampan ataupun yang terkenal dengan ketampannya di dunia ini. Dunia adalah ada nama juga Pamadi. Ada lagi nama Parta. Parta ialah sang pahlawan perang, ataupun banyak julukannya lagi seperti Dananjaya, seorang kesatria yang tak pernah terkalahkan di medan laga, atau seorang anak yang selalu berjaya di dalam sebuah kehidupan di dunia ini. Dan banyak lagi nama seperti Pandusiwi. Seperti halnya gelar yang dimiliki Arjuna dimanapun tempat dia terkenal dengan kesaktiannya dan terkenal dari mana dia sebagai penakluk dari hati semua wanita. Salah satu ketika selama ini yang menjadi pertanyaan, ada sebuah jin di waktu zaman Wanamarta atau babat alas Wanamarta yang terkenal dengan alas Bregendul Wonomarto bagi orang-orang Jawa. Di situ kekuatan jin yang menyatu dengan Arjuna ialah jin Kumbang Ali-Ali, atau biasa disebut dengan nama sekarang Kumbal Ali-Ali. Ketika jin Yudhistira bersatu dengan Puntadewa dan jin Kumbang Ali-Ali bersatu dengan Arjuna. Jadi di dalam ruang lingkup yang berbeda ada kekuatan dari Arjuna yang menyatu dengan dirinya Arjuna. Maka dari itulah Arjuna sampai perang apapun dia tak akan pernah terkalahkan. Arjuna sendiri adalah titisan atau penjelmaan sendiri, diangkat anak oleh Dewa Indra. Dewa Indra adalah raja penguasa dari dewa di bawah Bathara Guru. Raja Indra terkenal dengan saktinya. Bahkan julukan dari Arjuna ketika itu bernama Indra Tanaya, atau diangkat sebagai anak dari Bathara Indra. Sebetulnya banyak kisah-kisah tentang Arjuna yang mungkin kita lupakan, seperti nama Palguna dalam kisah Ratu Paranggelung dengan Ratu Palgunadi, di mana di situ dia mendapatkan jari satu ketika cincin yang melekat
di tangan dari Palgunadi diambil dan dipasangkan di tangan Arjuna. Hingga sekarang Arjuna pun pandai memanah. Disitulah dia tak pernah meleset oleh panah sasaran panahannya. Bahkan dia bisa memanah tanpa melihat sesuatu yang dipanah. Cerita wayang Jawa, Arjuna sendiri adalah juga titisan dari Sang Hyang Wisnu. Arjuna sendiri adalah titisan dari Sang Hyang Wisnu sebagai pasangan dari Krishna. Bahkan sebelum Krishna sakti, Krishna berguru di Untarayana, yaitu yang diasuh oleh Begawan Padmanaba. Ketika Krishna berguru, bahkan Arjuna sendiri pun sudah berguru ke Begawan Padmanaba. Jadi kesaktian sehebat apapun dari Krishna, sebetulnya Arjuna sudah menguasainya. Di mana di situ hanya sebuah beda antara gelar dan gulung sebagai berpasangan dalam sebuah kehidupan, sehingga Wisnu itu pecah menjadi dua antara Arjuna dengan Krishna. Jadi keduanya adalah satu lingkup, dua kubu. Dan banyak kisah-kisah lagi tentang Arjuna ketika Arjuna bertapa di Gua Witaraga dengan nama julukan Begawan Mintaraga, dengan gelarnya Begawan Ciptoning. Bahkan di sana Arjuna pun sendiri bisa menaklukkan sebuah atau prahara di Gua Witaraga tersebut. Cobaan terberat dari Arjuna ialah ketika dia bertapa untuk menjadi Begawan Ciptoning, itu bertapa digoda oleh bidadari-bidadari kesemuanya. Itu dalam sebuah lakon Arjuna Wiwaha. Arjuna diwisuda menjadi seorang rajanya bidadari. Banyak godaan dari Arjuna seperti bidadari itu, seperti Dewi Irim-Irim, Dewi Mayang Sari, Betari Gagar Mayang, Lang-Lang Mandanu, Suprobo, Suproborini, dan semua bidadari menjelma sebagai keluarga dari Arjuna untuk menggoda dan membadarkan dari tapa Arjuna. Tetapi Arjuna sendiri teguh dengan tapanya karena punya tujuan hidup untuk kemenangan dari sebuah peperangan antara Pandawa dengan Kurawa. Bahkan ketika dia menjadi raja atau ratu dari bidadari kesemuanya, dia sempat mempunyai anak dari Betari Dresanala, yaitu anak dari Dewa Brahma, dan melahirkan anak Wisanggeni. Dalam pertapaan yang sukses itu, bahkan Arjuna sendiri pun diberi pusaka, yaitu pusaka Pasopati. Pusaka Pasopati bisa digunakan dalam sebuah perang Baratayuda. Bahkan yang membunuh kakaknya sendiri atau Adipati Karna atau Raja Angga Karna adalah panah Pasopati. Sebetulnya banyak kisah-kisah juga tentang Arjuna, dari kisah sempalan ataupun kisah yang pakem-pakem di dalam sebuah pedalangan apapun. Arjuna sendiri juga banyak nama. Ada yang artikan di situ adalah Arjana ataupun Janaka, sendiri diartikan oleh Janatuka. Nggak apa-apa, itu memang pengartian dari beliau-beliaunya para pengarang pendahulu, kita hormati. Tapi kita juga sebagai generasi muda, kita wajib bagaimana wayang bisa dikemas lagi, mudah ditransformasikan dalam pemahaman anak muda sekarang. Mungkin disitulah cuplikan dari Arjuna. Kalau kita bicara tentang Arjuna, kita nggak akan pernah ada habisnya, karena Arjuna sendiri adalah simbol-simbol dari sebuah keutamaan hidup, dan Arjuna sendiri adalah simbol-simbol dari penguasa, dari sang penakluk dari semua perempuan yang ada di dunia ini. Terkenal dengan Arjuna, yaitu istrinya, semua bidadari pernah menjadi istrinya. Bahkan di dalam pakem Jawa pun dikenal di situ sebagai seketi kurang siji. Jadi semua bidadari hanya satu yang enggak dikawinki atau dinikahi oleh Arjuna. Kita bisa mengambil hikmah dari kisah-kisah Arjuna bahwa setiap apapun sebetulnya manusia itu punya peluang yang sama.
untuk menjadi Arjuna di dalam dirinya sendiri dalam mempraktekkan sebuah kehidupan ini. Mungkin selama ini kita ragu dengan kemampuan kita sendiri. Kita harus bangkit, karena setiap potensi di dalam kehidupan diri manusia sebetulnya punya peluang yang sama. Hanya waktu aja yang belum bisa untuk kita mentransformasikannya. Mungkin disitulah ada kekurangan dan kelebihan. Mungkin sedikit cuplikan tentang pengertian Arjuna, ataupun Dananjaya, ataupun Permadi, ataupun apa itu disebut. Kalau mungkin ada yang kata yang salah atau kekurangannya, saya mohon maaf. Niat kami bagaimana agar generasi muda lebih mengenal lagi budaya-budaya dari leluhur kita. Salam.